ulang dari kata-katanya. Dokter Mute, ulang. Dokter Mute, ini tentang habatus sauda gimana cara mengolahnya nih dok? Ya baik, jadi kalau habatus sauda itu tergantung apa manfaat atau tujuan yang mau didapat ya. Jadi memang kalau namanya herbal itu kan dosis sedikit dia kita bisa ambil nutrisinya. Jadi misalnya kalau nutrisi ya, dia untuk imunitas tubuh salah satu contohnya. Jadi misalnya kita combine habatus sauda itu dengan Fakta mitos yang pertama, ini katanya habatus sauda ini dapat menurunkan kolesterol tinggi. Wah, ini penting banget nih. Fakta atau mitos? Ya itu fakta dok. Fakta. Ya fakta ya. Jadi kenapa? Karena kan zat aktif dalam habatus sauda itu namanya adalah timoquinon ya. Sebenarnya banyak zat aktifnya, tetapi yang menonjol adalah nigelon dan timoquinon. Dia fungsinya untuk meningkatkan sekresi dari asam pedu. Jadi kan kolesterol turun juga, bahan baku asam pedu kan juga dari kolesterol ya. Nah dia dapat turun dengan itu. Terus kita kombinasi biasanya cara pembuatannya yaitu dengan air hangat, kemudian kita setengah air hangat ya dok, bukan mendidih ya? Air hangat ya. Air hangat. Karena biasanya kalau sama dokter Mute itu saya biasanya kita masak ya. Masak. Jadi air hangat cukup ya? Air hangat cukup, kemudian satu kita cangkir kayak gini ya? Ya, dok, ya? satu cangkir, kemudian kita berikan habatus sauda yang oil ya, yang minyak. Nah, kenapa kok yang minyak sama bubuk sebetulnya dari kandungan memang tidak terlalu signifikan berbeda ya. Tetapi kalau yang oil itu lebih cepat diserap. Boleh dilihat nggak mungkin sama pemirsa ya? Air sama penampakannya minyak seperti apa gitu Air maksudnya? sama minyak tidak bersatu. Iya, air sama minyak nggak bisa jadi satu ya, nggak Iya. akur ya. Jadi dia Tidak ada di akur. atasnya nih, cairannya itu habatus saudanya ada di atas airnya sebenarnya ya. Yes. Nah, jadi ini caranya ingat bukan berarti dicampur dengan makanan berkolesterol gitu misalnya ya. Sama gorengan gitu ya. Iya. Nah, cara minumnya gimana maksudnya? Apakah baiknya kapan? Ya, jadi baiknya dikonsumsi pada pagi hari dok. Tadi, nah setelah ini nanti dikombinasikan dengan bawang putih. Jadi, jadi setelah konsumsi habatus saudanya, kemudian baru diikuti dengan konsumsi bawang putih. Bawang putihnya yang mentah? Yang mentah, sarannya yang paling bagus ada yang mentah. Ya, udah kebayang ya gimana rasanya ya pengaruhnya. Berapa dong Jadi, bawang putih mentah? bertahap ya pada orang yang dengan satu cukup atau misalnya dua dosisnya 1 sampai 2 siung ya. Tetapi pada orang kan tidak bisa disamaratakan. Jadi kalau misalnya dia 1 tidak masalah berarti dia boleh sampai 2. Itu dikunyah atau digerus, kita tunggu 15 menit baru dikonsumsi. Ini bawang putihnya yang kayak gini atau bawang putih tunggal nih dok? Jadi bawang putih apa saja sebetulnya boleh digunakan ya, tetapi memang kalau dari zat aktifnya kandungannya lebih banyak yang Fakta atau mitos yang berikutnya. Habatus sauda ini katanya dapat membantu mengendalikan gula darah. Ini fakta atau mitos, dokter? Iya, itu fakta lagi, dok. Wow. Ya, jadi kandungan tadi jadi namanya herbal itu kompleks ya senyawanya ya. Jadi pada penderita diabetes itu dia dengan cara meningkatkan aktivitas dari pankreas ya untuk meningkatkan insulin. Jadi kalau diabetes itu karena ada hormon insulin yang kurang atau yang selnya tidak bisa menerima insulinnya. Jadi kalau habatus sauda itu dia cara kerjanya ada dia meningkatkan produksi insulin dari pankreas, kemudian juga dia menurunkan resistensi insulin. Artinya dia ke sel itu dia dapat diterima insulinnya gitu. Jadi gula darah akan turun. Nah, caranya yaitu dikombinasikan dengan teh hitam. Nah, teh hitam ini dia fungsinya kandungan aktifnya kan banyak tuh, ada polifenol gitu. Dia fungsinya adalah untuk mengurangi penyerapan dari karbohidrat.